Kita akan membuat bot binary berdasarkan pola event odd. Check it out. Ya, karena tidak ada intronya, jadi kita langsung aja ya. Oke, saya kecilin dulu. Nah, saya tulis di notepad. Jadi, hari ini kita akan belajar membuat bot binary berdasarkan rule-nya. Pola event odd. Pola event odd. Contoh E O E O O. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, E itu even, genap, sorry. O odd, ganjil. Oke, nanti kita akan explore di easytools.easybinarybot easybinarybot.com. Kalau nggak salah di EasyTools itu, sebentar, saya ada buka EasyTools. Jadi kalau teman-teman buka websitenya easytools.easybinarybot.com di sini, nah di sini ada tools macam-macam ya. Ada EasyWorm, yang easy pola yang biasa kita pakai. Ada digit stat, ada event odd. Nah ini teman-teman, di bagian digit event odd ada, coba kalau saya klik, oke, nama websitenya ini easy evot 001 easybinarybot.com. easy evot, maksudnya event odd 001.easybinarybot.com. Dan tentunya EasyWorm ya, EasyWorm bisa juga nih menerapkan rule ini. Nah, oke, EasyTools. Jadi EasyTools itu kalau teman-teman buka websitenya, kumpulan tools binary. Ada yang otomatis, kalau nggak salah ada yang manual nih. Oke, ini EasyWorm. Ini kita buka juga EasyWorm. Satu-satu kali ya. Kita close dulu aja. Oke, bagaimana cara menerapkan rule ini? Jadi basic dari robot ini adalah, jika ketemu pola seperti ini, maka atau then op, dalam contoh ini kita pakai odd ya, digit odd. Jika ketemu pola even odd, odd, maka open posisi digit odd. Oke. Nah, yang kita ingat pola ini. Oke. Pertama kita close ini, kita pakai EasyWorm dulu. Gimana cara mengaplikasikan rule tadi di EasyWorm? Teman-teman perhatiin di atas ini digit. Oke, di kolom atas kan ada digit sama color. Yang atas digit, yang bawah color. Kalau event odd berarti di atas ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya zoom, nggak kelihatan ya, ketutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini pilih event. Nah ini event odd, event tadi apa? Event odd, event odd. Ini over ya. Ini odd. Ini juga odd. Nah, open posisinya posisi
kontraknya odd ya tadi, odd. Nah, teman-teman perhatikan even odd, then open digit odd. Ini even odd, maka open posisi odd. Durasi 1 tick. Jangan lupa koneksikan dengan token binary teman-teman. Di sini saya paste, dikoneksikan. Jangan lupa pakai akun virtual terlebih dahulu. Durasi 1, stack 1, multiplier kita setting 2,5, max level mungkin 7. Ini buat testing ya. Oke, coba nih kita marketnya volatility 1 second biar lebih cepat ketemu momennya. Start. Nah, teman-teman perhatikan di sini event itu kan genap. Jadi kalau ketemu genap ganjil genap. Nah, tadi itu ketemu tuh, dia buka posisi digit odd. Nah, ya. Ini stop loss. Nah, oke. Coba kita lebarin. Kita start lagi. Tadi stop lossnya 1, jadi langsung selesai. Kita cari momen 1 lagi ya. Teman-teman perhatiin di sini nih. Di 6 digit terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Even odd. Nah, itu buka posisi digit odd. Nah, ya. Kalau teman-teman pause videonya, lalu cek, ini saya stop dulu ya. Teman-teman balik lagi ke video tadi, teman-teman pause, teman-teman cek deh. Harusnya dia genap ganjil, maka dia digit odd gitu. Oke, kita akan coba aplikasikan. Ini saya close easy worm-nya. Di tools kedua, namanya ini. Klik di sini, digit event easy evot 001. Nah, teman-teman perhatiin di bagian kolom orange nih ya. Ini ada event formula. Jadi formula untuk membuka digit event. Di sini ada odd formula. Saya zoom in kali ya, biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa isi di sini. Nih, keterangannya dengan event odd maksimal 10 karakter, berarti 10 jenis event odd ya. Tadi easy worm itu tadi 10 juga. Jadi keterbatasannya 10. Dan ini juga 10. Teman-teman misalnya buka di sini event odd. Nah, itu misalnya event formula. Nah, karena kita tadi OP digit odd, berarti kita isinya di bagian odd formula nih, teman-teman. Isinya adalah O. Artinya event odd sesuai ini. Nah, di sini event formulanya kalau teman-teman nggak mau pakai, kosongin aja. Kosongin atau di strip gitu ya. Tapi kalau mau pakai, ini jadi kelebihan easy evot daripada easy worm tadi, dia bisa sekaligus jalan odd formula dengan event formula. Kalau nggak salah seperti itu, kita testing ya. Kita formula sebaliknya aja ya. Odd, even. Nah, ini saya buat berbalik dari ini nih. Ini berbalik formulanya, even sama odd jadi beda. Oke. Lalu target profit ini buat testing. Ini biar buat testing, biarkan saja. Duration 1 tick. Main tokennya dikoneksikan. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau pakai virtual loss silakan. Bagi teman-teman yang belum mengerti cara pakai virtual loss, saya akan coba buat lain kali ya, video di lain kesempatan. Nah, bedanya lagi di easy worm dengan easy evot adalah kita bisa menentukan market. Di sini market yang disediakan ada 9. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada volatility 1 second sampai bull market. Oke, ini sepertinya belum update karena sekarang kan sudah ada volatility 1 second
yang 25 juga 1 second, 50 1 second, 75 1 second. Ini baru di 10 1 second sama 100 1 second. Ya, betul ya. Nah, jadi ada 9. Tadi di EasyWorm teman-teman hanya bisa running di satu market. Nah, di 9 ini juga teman-teman bisa milih. Misalnya saya mau hanya di yang atas ini saya nggak mau nih. Volatility 10 1 second, volatility 10 dan volatility 25 saya nggak mau running. Bisa di off kan. Nah, atau ini di on kan lagi bisa. Oke, jadi teman-teman bisa pilih. Misalnya ini ya. Yang atas nggak usah. Jadi nanti dia berjalan sesuai urutan teman-teman. Dia akan memeriksa yang ini dulu. Jadi kalau ada kejadian momen bareng-bareng, misalnya volatility 50 dan bear market sama nih, ketemu formulanya, dia akan yang duluan yang atas. Dia berurutan memeriksanya. Oke, kita coba start ya. 1 2 3. Nah, teman-teman lihat yang market 1 second pasti lebih cepat karena dia kan lebih cepat itunya ketemu 1 second karena setiap detik tak 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 gitu. Nah, itu tadi volatility 75. Tadi sebelumnya ada volatility 10 1 second ketemu, cuma karena kita off kan jadi dia nggak open posisi begitu. Nah, dia otomatis kalau formulanya ketemu teman-teman, dia akan membuka sesuai ini. Kalau formulanya ketemu ini, dia akan buka event. Kalau formulanya ini, dia akan buka out. Oke. Gitu. Oke, saya stop dulu. Nah, ini Marty-nya juga udah jalan ya. Jadi sudah dilengkapi dengan Marty yang ini. Robot-robot di Easy Binary Bot. Oke. Ini di EasyWorm dan Easy EVOT 001. Oke, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan rule ini di bot XML? Langsung aja, teman-teman sama-sama buka bot binary.bot websitenya, platformnya. Kita akan menggunakan robot dari video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya robot namanya waktu itu price pattern ya, saya sediakan di video atas ini nih. Silakan download, klik link video yang di atas ini lalu download dari video itu. Oke, di sini saya sudah download, namanya bot price pattern. Nah, ini kita load. Nah, ini teman-teman, jadi kita menyambung ya, menyambung robot yang kemarin, kita memodifikasi aja. Nah, jadi prinsipnya kalau teman-teman yang kebingungan atau baru pertama kali programming bot XML, kalau kebingungan dari awal membuat botnya, teman-teman bisa download bot yang ada saya share atau di bertebaran di YouTube. Nggak harus di channel ini, nggak harus. Teman-teman bisa belajar dari berbagai macam sumber. Download botnya, lalu dimodifikasi. Nah, jadi cari robot yang kira-kira mendekati rule yang ingin teman-teman bikin, lalu dimodifikasi. Misalnya sekarang nih, kita ingin membuat robot pola even odd. Saya ambil robot dari pola pattern rise fall. Nah, begitu ya kira-kira ya. Jadi, nah, marketnya saya biarkan aja volatility 10 1 second. Pola RF saya rename jadi pola EO. Nah, ini pola di sini saya rubah jadi EO. Kontraknya tadi open digit odd dengan huruf O deh ya. O itu odd, E itu even. Ticknya 1, USD 1. Nah, RRF-nya kita rubah. Kita rename aja kalau kita udah punya robot dasarnya. Kosong. Nah, prinsip yang kemarin ini teman-teman bisa lihat di video yang tadi ya.
kenapa ini terbentuk ini gini. Ini sekilas saya jelasin. Jadi dia menghitung dari candle 1 terakhir sampai panjangnya pola IO. Jadi kalau ada ini 6 sampai 6 tick kalau kemarin. Kalau sekarang kita pakai 16 digit. Jadi 1 sampai ke 6 penambahannya 1. Nah, ini dicek. Kalau kemarin kan dicek jika lebih besar maka rise, artinya kalau lebih kecil berarti fall. Untuk even odd berarti kita cek pakai coba math. Nah, di sini ada is even sama is odd. Oh, ada banyak. Even, odd, prime, whole, positif, negatif, visible by. Oke. Apanya yang kita cek even odd-nya? Kita ambil dari binary, tick analysis, advanced, last digit list, teman-teman. Last digit list. Oke. Nah, ini kita delete aja biar nggak bingung. Delete. Kita ambil dari advanced list, pilih yang ada sublist get, list get ini. Listnya di delete, masukkan last digit list di sini. Yang ini masukkan di sini, ini taruh di sini. Di dalam last digit list dapatkan get from n, kita ambil i-nya. I apakah even? Kalau even kita taruh karakter e. Ini kita delete. Kita duplikat yang atasnya saja. Oke. Selanjutnya kalau odd. Jika odd, maka saya tambahkan karakter o. Oke. Butuh else gak? Nah, ini kan ada if, else if, sama else. Nah, kalau kemarin itu kan ada rise, ada fall, ada no move, tidak bergerak. Artinya kita ada 3 kondisi. Tapi kalau even odd cuma ada 2 kondisi. Kalau nggak even odd, kalau nggak ganjil genap pasti itu. Jadi nggak ada kondisi ketiga. Jadi ini kita delete. Dan bahkan ini sebenarnya kita nggak perlu ya. Oke, tadi salah nih. Delete aja. Ini kita taruh sini dulu. Else if-nya dibuang sama else-nya, taruh lagi else. Karena kalau nggak even kan udah pasti odd, jadi nggak perlu lagi diperiksa. Kalau nggak even udah pasti tambahin o aja, pasti odd. Menghemat resource bot sama menghemat sekian milisecond. Nggak terlalu berpengaruh sih, cuma ya lumayan lah. Nah, kita notify pola IO yang kita masukkan, yang kita inginkan dibandingkan dengan RIO, array IO. Jika sama, cek apakah kontrak yang kita mau itu E atau O. E atau O. Kalau E, oke, rise fall-nya kita belum ganti nih di atas. Thread type-nya ganti ke digits, even odd, ini bot. Balik lagi ke bawah. Jika E, purchase even. Jika O, purchase odd. Sep, dirapikan. Oke. Kita jelaskan ya. Teman-teman, perhatikan, kita sama-sama belajar. Marketnya volatility 10 1 second, digits, even odd. Pola IO, kita mau E, O, even, odd. Setelah ketemu itu, kontraknya buka odd. Atau kalau teman-teman modifikasi di sini mau even, tinggal E gini. Jadi ini bukan saran trading, apalagi rekomendasi trading ya teman-teman. Ini hanya contoh robot binary yang bekerja berdasarkan pola even odd. Teman-teman bisa rubah, modifikasi, bahkan improvisasi, tambahkan take profit, stop loss, tambahkan margin, tambahkan compound, atau apapun kreasi teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini hanya contoh. Oke, ticknya 1, USD 1, set RIO, jadi dikosongkan dulu nih. RIO nya dikosongkan, lalu kita isi dengan huruf-huruf E atau O dengan cara memeriksa di last digit list get from NI, jadi 1 sampai 6.
1 sampai 6 terakhir diperiksa apakah even. Kalau even, tambahkan E. Kalau nggak even, udah pasti odd, tambahkan O. Oke. Lalu di notifikasi ke kita, bandingkan pola I/O dengan array I/O yang terjadi di market real time sekarang. Jika sama, periksa kontrak. Apakah kontraknya E? Kalau E, purchase even. Jika O, purchase odd. Iya, betul. Oke, coba kita run ya, teman-teman. Kita run. Nah, di kiri bawah, teman-teman lihat. Sebelah kiri EEO itu adalah pola yang kita inginkan. Untuk dideteksi. Sebelah kanan adalah pola yang terdeteksi market real time sekarang. Tunggu, saya cek dulu ya teman-teman ya. Saya stop dulu robotnya. Oke, ini mesti dibalik nih teman-teman. Ini mesti dibalik. Oke, kita run. Oke, kita balik supaya sesuai urutan. Nah, running. Jadi teman-teman cek di layar kiri bawah, teman-teman. Nah, itu ada purchase odd. Nah, jadi yang kita pilih kan O. Jadi kalau teman-teman pilih E, nanti purchase even. Gitu. Jadi ini hanya contoh. Teman-teman silakan improvisasi, rubah, modifikasi sendiri. Oke, kita akan cek satu posisi lagi. Nah, itu sama itu teman-teman. Lihat kiri bawah ini ketemu pola yang sama. Nah, dia akan buka posisi digit odd. Nah, seperti itu. Oke, cukup simple ya teman-teman kodenya, kode bot binary-nya. Jadi teman-teman yang biasa event odd, kontrak event odd, atau mau mencoba event odd, silakan di download botnya, di linknya ada di deskripsi. Passwordnya saya sertakan di dalam video ini. Ada satu tools yang saya ingin tunjukkan. Coba saya buka ini, Easy Tools. Oke. Nah, teman-teman ke Easy Tools, saya ingin menunjukkan ini, Digit Stat. Nah, di Digit Stat saya klik ini. Di Digit Stat itu setahu saya ada, nah ini ada statistik event odd teman-teman. Jadi Digit Stat ini buat untuk trading manual. Jadi belum otomatis, trading manual. Teman-teman harus klik ini. Nah, ini keterangannya ini. Kalau yang merah adalah differ min, yang lambang seperti ini differ min of min. Apa maksudnya? Di lain kesempatan ya, kita sama-sama belajar. Yang hijau differ max, yang ini differ max of max. Nah, yang biru ini even, yang kuning odd. Ini adalah statistik jumlahnya event odd dalam 100 tick terakhir. Dalam 100 tick terakhir, bot ini bisa mendeteksi langsung market 1 2 3 4 5 6 7. Ini juga sepertinya belum diupdate nih. 7 market sekaligus dalam satu waktu, ngecek 100 tick terakhir, jumlah, nah misalnya bacanya gini, volatility 10, di 100 tick terakhirnya, jumlah eventnya adalah 55, 55, oddnya 45.
Ini di market bull di 100 tick terakhir jumlah eventnya 45, jumlah outnya 55 tadi, sekarang 56. Nah, statistik ini silakan teman-teman pakai. Mungkin bisa berguna dengan strategi teman-teman gitu ya. Saya pun masih explore sih, masih mencari. Nah, di video berikutnya kita akan coba buat masih even out. Kita akan coba buat jumlah ini teman-teman di bot XML. Ya. Kita akan coba buat logika membandingkan jumlah event atau jumlah out atau persentasi jumlah event dan jumlah out. Lalu kita ambil keputusan mau open kontrak apa, open digit event kah, digit out kah, gitu. Dan toolsnya saya tulis di sini, digit pakai SG ya, digit stat.easybinarybot.com di situ. Oke. Ini running, masih running ya, masih running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Hasil di depan layar ini yang teman-teman lihat tidak mencerminkan hasil yang akan teman-teman dapat kalau teman-teman running di waktu yang berbeda, gitu ya teman-teman. Karena kan ketika video ini dibuat ya sudah lewat waktunya. Jadi jangan melihat hasil atau screenshot orang gitu lalu yakin dan percaya. Teman-teman harus modifikasi, teman-teman harus testing sendiri di demo, teman-teman harus eksplorasi, backtest, forward test, ketemu rule yang nyaman, baru teman-teman bisa aplikasikan gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka programming robot dan suka testing robot, cocok untuk subscribe channel ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya rule rekomendasi, jadi rule rekomendasi yang teman-teman catat di komen, tulis di komen atau email atau WhatsApp ada juga, sudah dicatat oleh tim kami. Tinggal dipilah-pilih mana yang mungkin kami akan buat video tutorialnya, mana yang belum. Ya, oke teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang udah support. Thank you so much support channel ini. Jadi makin semangat untuk berbagi tutorial bot binary. Terima kasih juga buat subscriber yang sudah support channel ini. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini silahkan di like atau di share di grup teman-teman, di komunitas teman-teman gitu. Silahkan di share. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, ini hasil sementara dari bot event out.